Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPA dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran yang kita laksanakan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran serta menjadi amal ibadah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillah. Oke, untuk materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang besaran dan pengukuran ya. Jadi di bab 1 ini di kelas 7 ini materi IPA yang akan kita pelajari yaitu tentang besaran dan pengukuran. Dan sebelum masuk ke besaran dan pengukuran, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan IPA ya. IPA adalah ilmu pengetahuan alam, betul ya. Ada juga IPA adalah berhubungan dengan alam, betul. Ada juga yang menyatakan bahwa IPA itu berhubungan dengan biologi, betul ya. Itu berbeda-beda tetapi sama ya, artinya tentang IPA. Secara teori ya, IPA itu artinya ilmu ya, ilmu yang harus dipelajari dan yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian ya, terutama penelitian terhadap gejala-gejala alam. Itu pengertian dari IPA ya. Jadi IPA di sini itu pasti identik dengan ilmu pengetahuan alam, dengan alam ya. Yang kedua ada peta konsep di sini, itu peta konsep tentang bab 1 ya, tentang besaran dan pengukuran. Untuk yang pertama nanti kita akan membahas tentang besaran ya, besaran pokok ya. Yang kedua itu ada besaran turunan ya. Ada beberapa besaran pokok yang akan kita bahas di materi hari ini. Yang pertama itu ada besaran pokok panjang ya. Biasanya panjang ini untuk mengukur dari satu titik ke titik yang kedua. Yang kedua itu ada massa ya. Massa di sini adalah suatu besaran pokok ya. Yang ketiga ada waktu ya. Yang keempat ada suhu, yang kelima ada kuat arus, yang keenam intensitas cahaya, dan yang ketujuh adalah jumlah jam. Ada beberapa alat yang harus kalian ketahui untuk mengukur setiap besaran pokok. Yang pertama itu ada panjang, yang biasanya kita sering gunakan yaitu menggunakan mistar ataupun penggaris. Yang kedua itu ada jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Sama seperti penggaris ya, cuman untuk mengukur panjang, tetapi jangka sorong di sini memiliki ketelitian yang lebih teliti dibandingkan mistar ataupun penggaris. Berapa Pak ketelitian jangka sorong? Apakah satuannya sama atau beda? Beda ya. Ketelitian menggunakan jangka sorong itu yaitu 0,1 mm, lebih teliti dibandingkan mistar yang hanya satuannya cm. Mikrometer sekrup juga sama di sini, juga untuk mengukur panjang itu lebih teliti lagi ya dibandingkan jangka sorong. Yang kedua itu ada massa ya. Massa itu alat ukurnya neraca ya atau timbangan. Yang ketiga itu ada waktu ya. Waktu itu biasanya digunakan untuk mengukur alat ukurnya yaitu arloji ya, jam ataupun stopwatch. Yang selanjutnya ada suhu ya, digunakan untuk suhu adalah kondisi panas dinginnya suatu ruangan ataupun suatu kondisi, biasanya digunakan untuk alat yang digunakan termometer. Yang selanjutnya ada kuat arus listrik ya, untuk mengukur arus biasanya digunakan ampere meter. Yang selanjutnya itu ada intensitas cahaya ya, alat ukurnya fotometer. Itu beberapa alat dan juga 7 besaran pokok yang akan kita bahas ya. Yang selanjutnya itu ada besaran turunan. Nah,
Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Ada luas, ada volume, ada berat, ada massa jenis dan juga gaya ya. Alat ukurnya apa? Luas itu bisa diukur dengan mistar ya. Kalau volume itu bisa digunakan, alat ukurnya bisa menggunakan mistar, jangka sorong ataupun mikrometer. Berat itu bisa digunakan alat ukurnya neraca pegas ya ataupun timbangan. Massa jenis itu adalah neraca dan juga gelas ukur, dan yang terakhir itu gaya ya, biasanya digunakan untuk neraca pegas. Oke, yang pertama itu akan membahas terlebih dahulu tentang besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat berupa angka ya. Jadi kalau kita mengukur meja menggunakan penggaris, alat ukurnya apa? Ada penggaris. Ada angkanya? Enggak ada, pasti ada hasilnya berupa angka yang ditunjukkan pada penggaris ya. Contoh lainnya apa? Di sini misalkan ada Andi pergi ke sekolah berjalan kaki menempuh jarak hampir 3000 meter ya. Ada yang namanya besaran dan juga satuan yang akan kita pelajari. Ini contohnya ya. Besarannya apa? Ada suatu pernyataan yang nomor satu, besaran yang digunakan yaitu besaran panjang. Apa? Yaitu jarak. Satuannya apa ya? Satuannya meter ya, ada satuan. Yang kedua, contoh yang lainnya misalkan Alex membeli bensin 100 liter ya. Besarannya apa yang digunakan yaitu volume ya, 100 liter. Sedangkan satuannya itu apa? Liter ya. Nah, ini ada dua besaran ya. Besaran yang pertama itu ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Maksudnya gimana? Jadi besaran di sini atau di besaran pokok ini besaran yang nilainya tidak dapat diturunkan dari besaran lain ya. Jadi nilainya asli. Seperti panjang itu tidak ada dari volume ataupun dari massa jenis ya. Jadi kalau panjang ya panjang ya. Kalau massa ya massa. Kalau apa namanya? Kalau waktu ya waktu ya, ada satuannya juga, ada besarannya juga. Jadi besaran di sini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi awalnya gitu ya. Kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada 7 besaran pokok yang harus kita ketahui ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah molekul. Satuannya apa? Kalau panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya itu candela, dan jumlah molekul zat itu 0. Nah, ini besaran turunan ada 10 ya. Besaran turunan tadi besaran yang diturunkan dari besaran luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, daya, dan momentum. Bapak kenapa luas bisa dikatakan besaran turunan? Bapak kenapa volume bisa dikatakan besaran turunan? Itu awalnya dari besaran pokok yang diturunkan dari besaran pokok ya. Buktinya mana? Nah, ini luas ini kan panjang kali lebar ya, diibaratkan persegi panjang kali lebar. Nah, panjang di sini kan besaran pokok ya. Jadi maksudnya luas ini diturunkan dari besaran pokok apa? Panjang. Volume juga sama, besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok apa? Besaran pokok panjang. Begitupun massa jenis, besaran pokok apa yang diturunkan dari massa jenis? Yaitu besaran pokok massa ya. Nah, ini panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung ya. Jadi ada titik 1 ya, dan titik yang kedua ya. Jadi kalau misalkan ada untuk mengukur panjang hanya satu titik itu susah ya. Jadi harus ada titik 1 ya, misalkan kita A, lalu titik 2 itu misalkan B. Jadi bisa kita ukur ya. Biasanya menggunakan penggaris. Satuannya apa? Satuannya meter ya. Itulah dinyatakan dalam satuan internasional baik di negara Indonesia ataupun negara lain bahwa satuan panjang itu pasti meter. Nah, ini konversi satuan panjang ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini juga pernah kalian pelajari mungkin di SD ya, tentang satuan panjang.
Kalau naik itu dibagi ya, kalau turun itu dikali. Itu panjang ya. Ini contohnya ya, ada 1 inci ya, sampai dengan 2,54, 1 kaki 12 inci dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada soal-soal di sini, nanti kalian boleh mencoba ya, mengubah misalkan 250 mm ke meter ya, ataupun 4 inci diubah ke meter. Itu kalian bisa mencoba. Lalu yang kedua itu ada massa. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda, biasanya dilambangkan dengan M. Bapak ada yang bertanya, apakah massa dan berat itu sama? Ya, itu berbeda ya. Banyak menyatakan, mungkin di masyarakat yang telah menyatakan bahwa beratnya berapa, berat berat badannya 40 kilo. Sebenarnya salah ya. Kenapa? Karena kilo itu satuannya untuk massa ya, bukan untuk berat ya. Jadi kalau massa itu satuannya kilo ya, kalau di satuan internasional ya. Tapi kebanyakan orang miskonsepsi bahwa massa itu satuannya Newton ya. Ya, massa itu satuannya kilo ya. Hati-hati tertukar. Apalagi yang membedakan berat dan massa ya. Kalau berat itu berpacunya pada gaya gravitasi bumi ya. Karena untuk persamaan sendiri, untuk di berat itu W ya, simbolnya sama dengan massa dan kali gravitasi bumi ya. Jadi ada massa dikali gravitasi bumi, yang makanya di berat ini satuannya Newton ya. Sedangkan massa nilainya selalu tetap dan tidak berubah ya. Jadi tidak bergantung pada gravitasi. Nah, ini hubungan antara satuan massa ya. 1 ton 10 kuintal, 1 kilo 1000 gram, 1 ons 100 gram, 1 gram 1000 miligram. Ini yang pernah mungkin kalian pelajari di masa SD. Lalu waktu juga merupakan besaran pokok ya. Besaran pokok dalam 24 jam, 1 jam itu 60 menit ya, 1 menit itu 60 sekon ya. Lalu ada 1 jam berapa sekon itu 3600. Jadi kalau dihitung-hitung berarti 1 hari itu sebanyak 24 dikali 60 60 66.400. Nah, terakhir ya 24 dikali 60 ya. Oh, itu berarti berapa ya, hitungan ataupun mendengar ya istilah termometer suhu badan, yaitu biasanya untuk mengukur suhu ya, yaitu suhu tubuh atau suhu badan. Ada berapa jenis termometer? Termometer itu ada 2 ya, ada termometer air raksa, ada juga termometer alkohol. Tetapi yang sering kita gunakan yaitu menggunakan termometer alkohol ya. Kenapa? Karena termometer alkohol itu lebih murah dibandingkan termometer air raksa ya. Nah, kalau termometer air raksa itu suhunya berapa? Minus 39 derajat Celcius sampai dengan 357 derajat Celcius. Dan ini termometer yang kedua, alkohol ya, menggunakan alkohol yang pasti ya, skalanya bisa minus 114 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius ya. Nah, ini perbedaan, keuntungan dan kekurangan dari masing-masing termometer air raksa dan termometer alkohol. Tetapi yang sering kita gunakan yaitu termometer alkohol ya, terutama di sekolah bagi yang ingin praktek mengukur suhu menggunakan termometer. Oke, itu ya paling pengertian dari keempat besaran ya. Mungkin sisanya akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.